wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendatangi Madrasah Lansia Al Barokah yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mendapatkan ridho dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Sakit? Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu. Mohon nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Ibu Ambar Hadiati, hadiroh. Ibu Andi Endang, Ibu Baktirianti, ini masih izin apa ya? Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntorik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Roshidah, Ibu Salbiah, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuriati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Syarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Bapak Mamet Aris, Ibu Yeti, Ibu Subekti, Ibu Siti Nurohayatun, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Neni, Ibu Yulianti, Ibu Sargini. Baik. Silakan dibuka bukunya. Terakhir kita bahas tentang apa? Tuntunan sunnah ketika masuk dan keluar kamar mandi atau WC. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang membaca doa sebelum masuk kamar mandi.
Oke. Jadi sebelum masuk kamar mandi, di antara ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupakan berdoa, ya. Allahumma inni, ya. Atau Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allah atau Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is, ya. Itu di antara 3 jenis doa, ya, yang bisa kita baca ketika sebelum masuk kamar mandi atau WC. Dan disunahkan pula sebelumnya untuk mengawali dengan bismillah. Mengawali masuk kamar mandi sebelum berdoa diawali dengan mengucapkan bismillah, ya. Jangan lupa untuk mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Sampun dipraktekkan iki nggih. Alhamdulillah. Ya, usahakan deh. Usahakan, ya namanya lupa, ya namanya manusia, ya. Ini aja ngelupa. Tapi benar-benar memang kalau lupa ya itu hal yang yang bisa dimaklumi. Tapi usahakan ketika sebelum masuk kamar mandi dan WC membiasakan untuk mengucapkan bismillah dan membaca doa. Ya. Di antaranya hikmah yang akan didapatkan itu adalah terhindar dari keburukan, termasuk dari godaan setan. Ya. Godaan setan. Ya, apapun aktivitas kita di kamar mandi, sunnahnya sama, bukan hanya sekedar buang hajat saja, ya, tapi memang untuk terkait aktivitas kita di dalam kamar mandi atau WC disunahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, ada pertanyaan terkait ini. Mau ada yang masih semang? Sudah paham semuanya nggih? Baik, sudah paham semua. Ya, terkait aurat kita juga, ya, itu bukan hanya ditutup untuk tidak dilihat oleh manusia, tapi aurat kita juga ditutup untuk supaya tidak terlihat oleh setan. Oleh setan dari golongan jin, ya. Itu diantara efek buruk yang ditimbulkan dari tidak membaca bismillah atau doa ketika masuk kamar mandi. Termasuk bismillah itu digunakan bukan hanya sekedar kita di kamar mandi saja, tapi ketika kita melepas pakaian pun supaya saat kita tidak atau saat kita terbuka auratnya, penglihatan setan dari golongan jin ini tidak bisa kemudian melihat aurat kita, ya. Aurat kita. Jadi penglihatan jin itu tidak sama dengan penglihatan manusia. Nah, itu ya. Penglihatan jin itu penutupnya adalah pengucapan apa? Bismillah. Kalau kita kan penutupnya apa? Tembok ya. Baju ya di segala macam ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk poin yang kedua. Masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri ya. Jadi kita bayangkan nih, kita mau masuk kamar mandi baca doa. Kemudian setelah baca doa kita masuk ke kamar mandi. Nah, ketika masuk kamar mandi gunakan kaki kiri. Kadang-kadang kelalaian nih. Sing kanan sih dikit gitu ya. Mau kamar mandi itu kadang-kadang gitu. Ya sudah di depan kamar mandi, kanan kiri. Kalau yang ingat, ya, kalau yang ingat. Maka yang penting itu kita perhatikan deh. Ya, nanti kalau sudah kita perhatikan bisa jadi kebiasaan. Ya, bahwa masuk kamar mandi otomatis kiri dulu, ya, kiri dulu. Keluar itu kanan dulu, kayak gitu ya. Ya. Dan ini masih sangat kurang perhatiannya, Pak. Ya, ini masih sangat kurang bagi seorang muslim memperhatikan masuk kamar mandi itu pakai kaki kiri. Ya, kebanyakan masuk aja. Ya, sementing wis donga lah kanan kiri kesuwen gitu kan. Ya. Atau kurang memperhatikan. Atau bahkan enggak tahu ternyata masuk kamar mandi itu kaki kiri dulu, terutama Gen Z ini, Bu.
Ngetos Gen Z, Bu, Pak. Generasi sekarang inilah ibaratnya gitu. Ya, banyak loh yang nggak tahu. Loh, emang boleh tak? Emang harus tak? Masuk kamar mandi itu kaki kiri dulu. Ya enggak harus, cuma perintahnya begitu. Ya. Kalau orang-orang dulu, wah, itu kayak kita, saya itu dulu ketika masuk ke kamar mandi, suku noporien. Itu biasanya begitu diingatkan. Kalau sekarang, masya Allah, ya ibu bapaknya juga kurang perhatian, ya anaknya masuk yang nggak diajarin, gitu ya tentang bagaimana masuk kamar mandi yang benar, yang baik. Ya. Anaknya juga nggak mau tahu, ya cuma urusan masuk aja diatur, gitu ya. Nah ini hal yang perlu ada perhatian khusus dari kita, ya. Jangan sampai kita meremehkan hal tersebut. Bisa jadi mungkin dari perkara kita masuk kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu karena mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari neraka. Bisa jadi itu perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi itu perkara yang menyebabkan Rasulullah memberikan rekomendasi syafaat untuk kita. Itu bisa jadi. Ya, bisa jadi begitu. Makanya jangan pernah meremehkan amal ibadah sekecil apapun. Ya, jadi bisa jadi hal yang kecil itu akan mendapatkan nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara niat itu perkara yang paling utama. Ya. Jadi ketika kita masuk kaki kiri, niatnya itu bukan untuk karena memang yang seneng kaki kiri, enggak. Tapi memang karena ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Ingat bahwa ketika masuk kamar mandi dengan kaki kiri, karena memang kita tahu ini loh ajarannya, ini loh perintahnya, ini loh yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk kita ikuti. Ya. Kalau seperti itu, masuknya kita ke kamar mandi ke WC dengan kaki kiri pahala. Ya, tapi kalau masuk kamar mandi dengan kaki kiri lah, kan biasanya kayak gini, ya itu bukan pahala tuh. Tapi kalau masuk kaki kiri dengan meniatkan bahwa hal itu bagian dari ajaran agama, itu bagian sumber pahala untuk kita, ya. Tapi ya pengecualian kalau misalnya nggak punya kaki kiri, ya nggak punya kaki kiri kan nggak bisa mungkin nggak punya kaki kiri kan nganggo apa, kan gitu. Iya, pengecualian lagi misalnya sakit, ya sakit kaki kirinya mungkin patah gitu ya, kan nggak mungkin juga duluin kaki yang patah di depan baru yang kanan kan gitu. Ya itu pengecualian. Ya. Atau mungkin bisa jadi desain pintunya mungkin. Kotak dhuwur nyuk. Yang mungkin harus kepala dulu yang keluar baru kemudian badan. Embok ada kamar mandi desainnya begitu. Ya. Tapi intinya ada beberapa pengecualian yang memang ada uzurnya. Ya, ada uzur-uzurnya. Tapi kalau memang kamar mandi yang sifatnya umum ya usahakan kaki kiri kita dahulukan. Kalau kakinya kita sehat, ya tidak ada masalah, maka tidak menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Adapun ketika ada uzur, sakit dan segala macam atau mungkin stroke tapi bagian kiri, kan yang susah digerakkan kan kiri. Maka gunakan kanan itu kan karena ada uzur. Ya, itu bukan termasuk. Dia kepengin dapat itu. Dia kepengin melakukan masuk pakai kaki kiri terlebih dahulu. Tapi mau nggak bisa, dia tetap dapat pahala dari situ. Ya walaupun tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sebaiknya dilakukan, ya, tapi dia punya keinginan sebetulnya untuk itu, tapi ada uzur, ada penghalang yang menyebabkan dia tidak mampu melaksanakannya. Dia tetap terhitung mendapatkan pahala sebagaimana yang dia niatkan. Ya. Kenapa kok masuk kamar mandi itu kaki kiri? Kenapa? Karena ajarannya kenapa? Karena apa? Ya, karena di antara hikmahnya, kenapa kok diajarkan sama Rasulullah kita masuk kamar mandi WC kaki kiri terlebih dahulu?
Di antara alasannya karena kamar mandi itu tempat yang najis, yang kotor, yang jelek dalam tanda kutip. Ya, sebagaimana kemarin sampaikan sarangnya siapa? Sarang setan gitu ya. Ya. Dan dalam Islam ya, ketika ingin beraktivitas ya dengan aktivitas-aktivitas yang mengandung seperti itu, ya keburukan, termasuk masuk ke dalam tempat yang najis, yang kotor, yang jelek, ya. Itu perintahnya ada sebelah menggunakan bagian kiri terlebih dahulu, ya. Adapun untuk ketika melakukan hal-hal yang mulia, yang baik, masuk ke tempat yang baik, ya, itu diawali dengan bagian kanan. Ya. Para ulama menyampaikan beberapa hikmah di balik disyariatkannya menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Ya. Di antaranya mereka mengatakan faman dakhala makanal khala muqaddiman rijluhul yumna. Siapa yang memasuki kamar mandi al-khala. Al-khala ini kamar mandi atau WC, muqaddiman, maka dahulukan rijluhul yumna, kakinya yang sebelah kanan. Maaf. Dakhala makanul khala muqaddiman rijluhul yumna. Oh ya, barang siapa yang dia mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam kamar mandi, qad taraka amron mustahabban, maka orang itu telah meninggalkan perintah yang disyariatkan. Paham nggak? Jadi orang yang menggunakan kaki kanan untuk masuk ke dalam kamar mandi, dia itu dihukumi meninggalkan perintah yang disyariatkan, yang diajarkan, yang diperintahkan, ya, yang disunahkan, ya, yang diutamakan. Dia sejatinya telah meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Wal afdalu fi haqqihi taqdimur rijlul yusra 'inda dukhulihi. Ya, yang benar, yang lebih afdal, yang lebih kuat, yang lebih baik, yang lebih utama adalah sebenarnya mulailah dengan kaki sebelah kiri ketika masuk. Sawa'an takhala liqada'i hajah. Baik itu masuk dalam rangka untuk buang hajat, auli ghusli yadaihi, atau untuk sekedar cuci tangan, aulil istihmam, atau untuk mandi. Ya, jadi intinya masuk kamar mandi dengan aktivitas apapun yang dilakukan di dalamnya, bukan hanya sekedar buang hajat, maka diutamakan menggunakan kaki sebelah kiri. Ya. Jadi bukan karena aktivitasnya, tapi karena dia masuk ke dalam ruangan yang kotor, yang najis, yang jelek itu tadi. Ya. Jadi menggunakan kaki kiri itu terkait tempatnya, bukan terkait aktivitasnya. Loh Ustaz, saya kan mau masuk mau wudhu, masa kaki kiri dulu? Iya. Bukan karena aktivitas wudhunya, tapi karena memasuki ruangan yang kotor itu tadi. Ya. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau pernah mengatakan, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumna lituhurihi wa ta'amihi. Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangannya yang kanan lituhurihi wa ta'amihi, untuk bersuci dan untuk makan. Bagian kanan. Wa kanatil yusra li khalaihi, adapun tangan kiri ya digunakan untuk ngatos membersihkan apa ya? Ya bahasa Jawanya itu cewok gitulah, apa sih? Cebok gitu ya. Li khalaihi, ya untuk wawik gitu loh, untuk cebok. Wa makana min adzan, ya. Karena dalam rangka juga membersihkan kotoran, ya. Kemudian disebutkan oleh para ulama yang lain, wa fi hadhil hadis tukhbiru Aisyah radhiyallahu anha kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi. Dalam hadis ini mengabarkan bahwa menunjukkan bahwa Rasulullah ini
menggunakan tangan kanannya untuk bebersih, ya. Bebersih itu bersuci maksudnya, bukan membuang kotoran tapi bersuci, ya. Kemudian untuk makan. Yukhassisu sallallahu alaihi wasallam yadul yumna lit-ta'ami wasyarab. Dan Rasulullah mengkhususkan tangan kanannya diantaranya untuk makan dan minum. Wa ghairu dzalika minal a'mali syarifah. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mulia. Apa selain makan yang mulia itu? Makan, minum, terus memberi kepada orang lain, ya. Ya, apalagi masuk ke masjid, nih, kan? Itu diantara hal-hal yang mulia, ya. Mithlul lubsi thiyab, seperti pakai baju. Pakai baju itu pakai kanan dulu. Apa kepala dulu, Bu? Pakai baju itu kepala dulu atau kanan dulu? Bukan baju kepala dulu, bukan. Kalau kaos ya? Saya tanya. Baju, kan baju ada baju ya, ada kaos, kemeja, gamis, apalagi celana masuk ke dalam lah ya, celana, terus rok, apalagi onder, ya masuk ke rok lah, masuk rok, nyun sewu ya, ini nyun sewu, saya nggak bermaksud yang enggak. Itu semuanya pakaian, Bu. Ya, ini lagi nggak bahas yang aneh-aneh, enggak. Ini ilmu. Gitu ya. Jadi untuk urusan yang seperti ini, Rasulullah ini perkara baik. Ini perkara baik, perkara yang dimuliakan. Maka gunakan bagian kanan terlebih dahulu ketika ingin memakai. Perhatian nggak biasanya begitu? Iya. Kaos yang biasanya itu yang agak jarang makainya kanan dulu itu kan kaos ya. Kebanyakan kan ditekuk-tekuk kan kanan dulu, kiri set kan begitu. Tapi ada cara model lain ketika pakai kaos blusuk set kan begitu ya. Ya begitu, Mo. Ya. Ya, itu diantaranya yang dilakukan oleh Rasulullah dalam perkara baik dan mendahulukan kanan. Contoh perkara mulia yang lain yang menggunakan kanan. At-tahiyyah. Apa tahiyah? Salaman. Penghormatan, salam. Salaman. Tasofah, salaman. Ya, jadi ketika salaman pakai tangan kanan. Ya. Bagaimana kalau tangan kiri? Kalau panjenengan ada orang ngajak salaman tangan kiri, kira-kira apa panjenengan pikiran? Sarut teman kan gitu. Oh, salaman kok ngasih karo tangan? Hah? Enggak, pikirannya kita apa ya kemudian muncul itu apa? Sarut teman kan gitu ya. Orang main teman gitu pakai tangan gitu. Ya, itu. Wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa kana min adzan. Ya, adapun Rasulullah menggunakan tangan kiri untuk masuk ke kamar mandi dan termasuk untuk bebersih, membuang kotoran ya, atau buang cebok itu tadi. Ya. Wa yukhassisu yaduhu sallallahu alaihi wasallam al-yusra at-tanadzufi fil khala. Ya, termasuk itu tadi Rasulullah mengkhususkan tangan kirinya untuk cebok, untuk bebersih terkait dengan buang hajatnya itu tadi. Termasuk buang hajat besar ataupun kecil, ya. Ya, kecil besar itu ya maksudnya pipis karo BAB itu loh, BAK sama BAB. Itu pakai tangan kiri, ya, pakai tangan kiri. Ya, kalau bapak-bapaknya ya juga harus dipikirin itu pakai tangan kiri. Ya, kadang-kadang asal baik. Lah gue anak sing ngaku, Mbok. Ya, ada yang ngaku itu ya. Itu perhatikanlah. Makanya
Itu tadi Pak. Lah, hal itu kan kadang apa ya? Banyak orang yang merasa anu kayak kuwi tok iki gitu loh. Tapi itu bisa jadi perkara yang bisa membuat pahala kita bertambah banyak. Ya, yang membuat kita punya kesempatan besar untuk mendapatkan kebaikan lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara ulama yang lain mengatakan allaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahul khaira wal hadya al-qawim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana menunjukkan hidayah, bagaimana meluruskan ya tentang sebuah perkara. Wa min dzalika tayamun, termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah adalah at-tayyamun. Tayyamun ini mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Wal bad'u bil yamini fil af'alil lati fiha ikhtiyarun bainal yamini wal shimal. Ya, menggunakan bagian kanan ya dalam perkara-perkara yang dia itu ada pilihan kanan apa kiri. Ya, jadi dalam perkara baik ketika ada pilihan kanan dan kiri, maka Rasulullah menggunakan bagian kanan. Wa dzalika li'anna al-yamin jihatun mubarakatun fi musammaha. Karena bagian kanan ini menunjukkan keberkahan, kebaikan yang banyak, ya. Fa ahlul yamin hum ahlul jannah. Dan orang yang senantiasa menggunakan bagian kanan untuk hal-hal yang baik, ya, itu termasuk ahlul jannah. Ya. Orang yang terbiasa menggunakan bagian kanan dalam perkara yang mulia atau baik, mereka termasuk ahli surga. Ini disampaikan oleh para ulama, ya. Ahli surga ini ya punya potensi lah menjadi seorang yang bisa dimasukkan ke dalam surga. Alasannya terkait ini, alasannya mengikuti ajaran Rasulullah. Ingat ya, paling utama itu di niatnya. Rubbama amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Masih ingat nggak? Betapa banyak amalan yang kecil itu pahalanya besar di sisi Allah karena alasan niatnya benar. Ya. Rubbama amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah. Wah, jadi lebih enak ini. Ya. Betapa banyak amalan ringan atau kecil yang pahalanya besar di sisi Allah karena niatnya benar. Bisa kebaca nggak sih? Tulisannya kayak tulisan dokter.
Kalau nggak bisa nulis bahasa Arabnya ya bahasa Indonesianya. Ini yang mengatakan adalah Abdullah bin Mubarak. Ini perkataan ulama ya, bukan hadis. Perkataan ulama itu bukan hadis. Ini untuk mengingatkan betapa besarnya perkara niat. Walaupun yang kita lakukan itu perkara kecil. Tapi jangan anggap perkara kecil itu pahalanya juga kecil. Kan dulu pernah kita sampaikan tuh, contohnya ketika ada perempuan zina yang ngasih minum anjing. Perkara kecil itu. Yang dikasih minum itu bukan raja, bukan Pak Prabowo, itu bukan. Ya, bukan orang se-RT itu juga bukan orang se-Indonesia itu juga bukan. Cuma seekor anjing. Yang anjing dihukumi najis ya oleh mayoritas ulama, walaupun ada ulama yang mengatakan tidak najis gitu kan. Ya. Tapi dari perkara itu saja bisa menyebabkan seorang itu dimaafkan, dihapus kesalahannya, dimasukkan ke dalam surga. Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa yustahabbu taqdimul yasar fi diddi dzalik. Disunnahkan untuk mendahulukan bagian kiri dalam perkara-perkara yang tidak baik. Kal imtikhati. Contoh al-imtikhat. Apa al-imtikhat? Ini lagi nulis apa? Masih nulis? Enggak. Kal imtikhat. Apa imtikhat? Imtikhat itu apa ya? Nah ini nih. Apa namanya? Ngisi ya? Hah? Bahasa Indonesia apa? Buang ingus, nah gitu. Sisi lah. Ya, buang ingus. Imtikhat itu buang ingus. Jadi buang ingus ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi yustahabbu dengan bagian kiri atau dengan tangan kiri. Ya gitu. Ya. Wal busaqi 'anil yasar. Kemudian meludah itu di antara ajaran yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu ke kiri. Ngeludahnya ke arah yang berkira wonge ya aja. Iya. Ya. Kemudian wadukhulil khala. Ya, ketika masuk WC, kamar mandi, wa khuruji minal masjid, keluar dari masjid, wa khal'il khuf, melepas sepatu atau melepas sendal, wanal, wasarawil, ya, atau melepas celana, ya, wasaub, melepas baju, wal istinja, cebok, ya, wa fi'lil mustaqdirat, atau perkara-perkara yang lain yang semisal dengan itu, ya, yang dianggap kotor, yang dianggap jelek, termasuk nyunzewu, ngudak, ngupil, nah itu termasuk. Itu kan sama lah ya. Kurang lebih sama itu kan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Monggo ibu dulu. Mungkin ketika kita ada tamu, kemudian salam secara kebetulan berada di kamar mandi, apakah kita menjawab salam itu atau bagaimana? Tamunya di mana? Di depan. Masuk ke rumah, masuk ke rumah. Oh, ada orang masuk ke rumah. Ya. Oh, di kamar mandi. Itu khilaf para ulama itu. Itu ada perbedaan para ulama itu. Ya, ada yang sebaiknya jangan. Ya, yang ada mengatakan sebaiknya jangan. Ya. Karena intinya begini. Tamu itu kan salam itu bukan untuk kemudian harus dijawab, Bu. Ya, enggak harus jawab. Harus boleh masuk. Tamu itu bukan ketika salam itu harus boleh masuk. Yang namanya tamu siapapun itu ya tok assalamualaikum aja langsung mlebu. Silakan dulu.
Ketika ada jawaban, mempersilahkan masuk, baru masuk. Itu diantara ada bertamu. Ya. Ya. Ya, kebanyakan sekarang itu sudah jauh. Mertamune jauh dari adab. Ya. Kadang-kadang mertamu wong ngerasa lah, omahe Lili Kenyong iki. Omahe Mbah iki. Omahe Bu Gedene iki. Ini kan, omahe dulure iki. Limo nang jero nek ora pas lagi udah gebrak kepriwe jajal. Repot kan itu? Iya. Jadi kalau bisa mertamu itu ya salam tapi tetap berada di luar. Kalau seandainya salam, ibu mendengar ya diam saja lah. Sebaiknya diam saja. Ya, karena terkait itu ada penyebutan nama Allah ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Ya, apalagi kalau selain ibu ada orang lain yang di situ yang juga menjawab salam, nah itu wajib kifayah sudah tercukupi gitu ya. Sudah tercukupi. Kalau seandainya tetap mau jawab salam, dalam hati saja. Supaya terhindar dari kesalahan, kan wajib hukumnya kan gitu ya. Ya wis dalam hati saja. Ya. Karena bisa jadi mengucapkan salam itu tidak harus jawabannya itu ada gitu, bukan ada. Contoh dalam ini. Misal, ketika saya WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat Bu, misalnya begitu. Bisa jadi jawabannya ibu dengan lisan Waalaikumsalam tanpa ditulis. Bisa jadi gitu, boleh saja. Cuma kalau seandainya jawabnya dengan tulisan juga, itu mengurangi potensi suudzon. Nah gitu aja. Kejadian wis salam ora dijawab. Padahal itu mungkin sudah dijawab, tapi dengan lisan. Baca Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu sudah bagian dari jawab salam itu. Walaupun nggak ditulis gitu. Ya, paham ya? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Margono tadi, silakan. Ini yang disampaikan orang yang terbiasa menggunakan batin kanan dalam perkara yang mulia atau baik, mereka termasuk ahli surga karena mengikuti ajaran. Orang yang termasuk kidal itu biasanya selalu menggunakan tangan kiri, apakah dia ingin mendapatkan seperti ini? Iya, saya tanya kidal itu apa? Kidal itu tangan. Iya, saya tahu. Saya tahu kidal itu menggunakan tangan kiri ya. Apa penyebab kidal? Dari kecil. Iya, biasa. Bukan berarti biasa ini menjadi pembenaran yang salah. Paham ya? Kalau coba dibiasakan dengan tangan kanan, dia akan terbiasa pakai tangan kanan. Kok saya ngomong? Karena saya punya teman yang sama. Kidal. Awal mulanya, lawannya harus biasa kiri, biasain. Nek jawab apa-apa, tangan kiri dumetakan sak. Iya, dulu di pesantren begitu. Cara ngajarinya agak ekstrim itu. Kadang-kadang kalau mau ambil makan, saya pegang tangan kiri. Dia ngambil pakai tangan kanan. Itu hanya masalah biasa dan tidak. Mau dan tidak. Merubah itu gampang. Cuma tinggal perkara mau apa enggak gitu aja. Kidal kan ada penyebabnya, Pak. Biasanya mungkin dulu tangan kanan sakit, jatuh. Akhirnya aktivitas apa-apa kiri. Akhirnya tangan kanannya sembuh, terbiasa kiri. Itu diantaranya. Dan itu sebetulnya bisa dirubah. Contoh lagi. Akhlak yang baik. Itu diperintahkan nggak sama agama? Diperintahkan. Kalau ada orang yang mengatakan alasan, wataknya kayak kepiye memang wongnya seneng jengkelan. Wataknya nyong sekang gemien memang nyong senengnya jengkelan. Apa kemudian watak jengkelan itu dibenarkan supaya tidak punya akhlak yang baik? Ya tidak. Ya dirubah. Sing maunya seneng jengkelan. Ada dari wong sing seneng jengkelan. Karena watak itu bisa dirubah. Ya, innama bu'itsu liutammima. Rasulullah kan menyampaikan bahwa aku diutus oleh Allah, di antara tugasnya apa? Memperbaiki, menyempurnakan akhlak yang baik. Watak itu bisa nyong wataknya kayak kiye lah.
sekang gemen, sekang bayi kayak gini, sekang pabrik kayak gini misalnya gitu. Ya bukan berarti watak jelek itu enggak bisa tetap bisa dirubah. Ya, jadi begitu. Jadi kalau kembali ke pembahasan kidal itu hanya sekedar kebiasaan saja. Jadi intinya kalau kita membiasakan menggunakan perkara atau bagian kanan dalam perkara yang mulia, yang baik, insya Allah ya kita akan biasa melakukan dengan hal itu. Ya. Tapi kalau perkara-perkara yang tidak dimasukkan dalam perkara yang mulia, itu bebas. Kanan apa kiri terserah. Ada contohnya nggak? Masuk rumah. Masuk rumah itu tidak disebutkan, itu masuk ke dalam perkara apa. Maka sebagian besar ulama mengatakan masuk rumah itu bebas. Mau pakai kaki kiri, mau pakai kaki kanan, bebas. Enggak bisa disamakan dengan masuk masjid. Pasar itu baik atau buruk? Ya sudah. Enggak, pasarnya. Bukan bangunannya, tapi pasar. Yang ditanyakan pasar apa bentuk bangunannya? Ya. Makanya ketika kita ke pasar apa doanya itu? Kan minta permohonan kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Karena tempat yang jelek. Bukan kotor, modern bersih ke kotor, enggak. Maksudnya banyak transaksi, banyak setannya di dalamnya. Ya, transaksi-transaksi yang enggak baik ya. Intinya di pasar itu banyak keburukan, maka ketika kita masuk pasar di antara doa isinya adalah perlindungan kepada Allah. Termasuk masuk pasar modernnya begitu, doanya sama. Orang kemudian pasar tradisional beda dongannya kalau pasar. Ya, tunggu. Ah. Minum. Nah, itu termasuk alasan saja itu. Karena alasan pembahasannya nanti beda lagi. Kita orang bahas masalah makan gitu. Kita belum bahas masalah adab makan belum ini. Ini malah pertanyaannya langsung adab makan ini gimana ini? Ya wis lah. Ini bocorannya sedikit lah bocorannya. Pembahasan lebih rincinya insya Allah ke depan. Ini bocoran saja. Makan, ya, minum, ini syariatnya kanan. Ya, kanan. Kanan ya. Makan, minum. Makan mendoan ke, amangan jangan ke, harap mangan kupuk ke kanan. Minum harap es teh, harap susu, harap es jeruk. Tetap minumnya pakai tangan kanan. Ya, makan, minum. Kemudian terkait makan minum, boleh nggak dengan kedua tangan? Nah ini, ayo, nggak cuma tangan kanan kotor, nggak cuma itu. Ya, kalau seandainya alasannya tangan kotor tidak menjadi pembenaran, ya, emang tangan kanan kotor gelasnya anu nggo rayaan wong se-RT, mbok dewek. Itu kan gelas-gelasnya kita kan. Yang pegang juga kita, yang minum juga kita. Alasannya apa buat kotor gelasnya? Itu diantaranya ya. Maka usahakan pakai tangan, entah makan, entah minum, entah makan besar atau makan kecil, entah makan gorengan atau makan lombok. Lombok. Ya, ya kan? Sama saja, tetap kanan. Cuma ada beberapa hadis yang disampaikan bahwa Rasulullah pernah makan dengan kedua tangan. Orang kemudian segalor-lor dikikit, bukan begitu, bukan. Dalam sebuah riwayat, ini
pembahasannya rincinya besok ya, kapan-kapan. Rasulullah pernah terdapat dalam sebuah hadis, beliau pernah makan dengan kedua tangan. Makan paha kambing. Kayak dewek makan jagung lah. Itu boleh. Itu boleh. Ya. Boleh ya, itu paham ya, sudah dipahami ya, makan dengan kedua tangan ya. Kalau kita kan mangan jagung, mangan apa nih? Bolet bakar. Ya kan, boleh dibakar sing lenjeran nih kawan, cekel. Itu kan gitu. Itu diantaranya. Atau minum dengan kedua tangan, Rasul juga pernah. Minum susu tapi wadahnya gede. Ya sejenis itu. Tapi jangan dibayangin embernya dewek plastik sih biasa ngomong. Ya disampaikan memang dalam hadis itu dalun itu ember, cuma jangan bayangin embernya kayak embernya kita. Ember sehat sih kurang bukan. Embernya versi Rasulullah ya. Intinya mangkok besar ya. Karena susah beliau mengambil dengan kedua minum. Itu pernah dilakukan. Apakah yang tadi masuk ke dalam perkara itu? To be continue. To be continue. Baik. Ya. Sekarang saya tanya. Kadang orang meninggalkan menggunakan kaki kiri masuk ke dalam kamar mandi, di antara alasannya menganggap itu ya, orang meninggalkan loh, bukan melakukan ini. Orang meninggalkan menggunakan kaki kiri untuk masuk ke kamar mandi, ya, di antara alasan mereka itu menganggap itu itu cuma sunnah. Itu cuma hukumnya sunnah. Iya, benar. Meninggalkan yang seperti itu tidak dosa. Benar itu. Tidak ada salahnya. Yang seperti itu tidak dosa. Tapi ada nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Termasuk beberapa ulama Syafi'iyah yang lain. Kalau seandainya kita meninggalkan ajaran Rasulullah, sebuah ajaran Rasulullah, apapun itu, hanya beralasan karena itu sunnah, dan kita meninggalkan berkali-kali karena menganggap remeh, bisa jadi itu indikasi kita tidak suka dengan ajaran tersebut. Paham nggak? Ketika kita meninggalkan sekali karena mungkin repot, karena mungkin susah, dan menganggap sunnah ikilah insya Allah tidak apa-apa, nggak dosa, itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian meninggalkan sering, menganggap remeh itu cuma sunnah, itu diantara indikasi dia indikasi bahwa dia itu tidak suka dengan ajaran Rasulullah tersebut. Ya, bentuk ketidaksukaan, menunjukkan ketidaksukaan terhadap ajaran Rasulullah tersebut. Kayak misalnya orang meninggalkan traweh, lah sunnah iki. Akhirnya dengan seringnya meninggalkan traweh, menganggap atau itu bentuk ketidaksukaan dia terhadap ajaran Rasulullah yang namanya traweh. Ada nggak orang yang nggak suka dengan ajaran Rasulullah traweh? Banyak. Amalnya itu diantaranya meremehkan sunnah iki. Lah traweh, lah selalu traweh kok wong yo. Wong berbuka kok kon traweh yo. Gitu. Bukan wis waruk yo. Orang main temen lagi, orang ngerti lah gitu. Macam-macam itu. Akhirnya ke sana arahnya. Akhirnya arahnya ke sana. Ketika hukum sunnah ya, alias dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dia tidak dapat dosa, tapi rugi. Itu akan semakin diremehkan dan orang itu akan justru malah mengindikasikan dirinya tidak suka dengan amalan tersebut. Itu biasanya begitu. Ya. Coba aja apa yang kira-kira sunnah yang ditinggalkan kebanyakan itu. Salat misalnya. Salat sunnah. Ya, salat sunnah. Ya, awalnya mungkin mengatakan alasannya sunnah ikilah. Kan enggak wajib. Enggak apa-apa kalau enggak dilakukan. Lama-kelamaan ketika salat sunnah itu ditinggalkan, merasa kemudian masih enggak nawa. Wong-wong kok tangi kon
sholat. Lah, jeneng sholat wis esuk-esuk dewe sholat, ngene wengi-wengi kon sholat. Banyak sekali ajaran-ajaran yang kemudian dia benci dengan ajaran tersebut diamali karena meremehkan ajaran yang dihukumi sunnah. Makanya termasuk ini. Ketika kita menggunakan kaki kiri masuk ke dalam WC kamar mandi, itu di bagian daripada sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, dan dihukumi sunnah. Dihukumi melakukan dapat pahala dan meninggalkan tidak dapat dosa, tapi rugi. Ya, itu jangan diremehkan. Karena kalau kita semakin sering meremehkan, meninggalkan dengan meremehkan itu, akan lama-lama merasa bahwa lau mabung kamar mandi dadak diatur kanan kiri ribet teman. Hanya gitu. Mengungkapkan, mengindikasikan dirinya tidak suka dengan ajaran tersebut. Dan kalau seandainya itu terjadi, kata Rasulullah, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka, siapa yang benci dengan ajaranku, kata Rasulullah, falaisa minni. Orang ini bukan golongan dari umatku. Nggak akan diakui sama Rasul kalau itu orang tersebut adalah umatnya. Nanti di padang mahsyar, orang itu akan berbondong-bondong dan semuanya ngaku umat Nabi. Semuanya akan ngaku sama Nabi bahwa saya itu umatmu. Ya, tapi Nabi tidak akan mengakui semua orang yang mengaku dia umat. Itu. Paham? Ya, itu. Jadi termasuk masalah ini, termasuk ini pengajian sendiri, napa pripun Pak Musli? Ya, perhatikan sini ya. Perhatikan. Ngobrolnya nanti kalau setelah pengajian, setelah pelajaran. Ya, supaya nggak salah paham. Supaya tidak salah nerima. Jadi, Rasulullah berpesan, kalau sampai ada dari perbuatan kita mengindikasikan kita tidak suka dengan salah satu ajaran Nabi, bisa jadi itu akan menjadi alasan Rasul tidak mengakui kita sebagai umatnya. Kalau kita belum bisa melakukannya, gentleman melakukan. Ini sunnah Rasul, tapi saya belum bisa. Jangan kemudian mengatakan, ini sunnah Rasul, saya belum bisa lah. Orang pas sunnah Rasulnya. Sunnah Rasulnya, ajaran Rasulnya disalahkan. Jangan sampai begitu. Sampai kita seperti itu, benci, nggak suka dengan salah satu ajaran Rasulullah saja. Rasulullah mengatakan, falaisa minni. Dia itu bukan termasuk umatku. Alias Rasul bisa jadi tidak ngakui dia sebagai umatnya. Itu ya. Kalau kita masih belum mampu, jangan kemudian menyalahkan ajarannya. Ya. Contoh, berpakaian tertutup bagi wanita. Sempurnanya kan dia menutupi seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu sempurnanya. Ya, dan lebih sempurna lagi kata Imam Syafi'i yang mengatakan hukum cadar wajib. Imam Syafi'i ini yang mengatakan cadaran bagi seorang wanita menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Itu lebih sempurna lagi. Kalau seandainya kita belum mampu seperti itu, jangan kemudian menyalahkan ajarannya Rasulullah SAW. Ya, kita akui saja. Kalau gentleman itu kan laki-laki, kalau perempuan apa? Woman. Gentleman kan laki-laki atau gentlewoman? Gentlewoman. Maka ya kita akui memang kita belum mampu. Tapi jangan sampai kita menyalahkan, jangan sampai kita benci dengan salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kami itu sangat miris sebetulnya. Ada beberapa umat Islam yang benci dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka tidak mampu melakukannya. Ya, itu. Termasuk ini Bu, Pak. Ketika masuk kamar mandi, ya usahakan dengan kaki kiri terlebih dahulu. Kalau seandainya kok kita belum mampu, masih kadang-kadang kanan, kadang kiri, kadang kelalen, kadang kemutan gitu ya. Jangan kemudian kita menyalahkan ajarannya. Ya, jangan menyalahkan ajarannya. Atau jangan sampai kita meremehkan ajaran itu yang akhirnya nanti menjadi kebiasaan dan akhirnya efek yang lebih beratnya adalah dia meremehkan, dia menjelekkan, dia tidak suka dengan ajaran
tersebut. Bisa dipahami? Ada mau tanya lagi? Ya, ini terkait masuk kamar mandi dulu, sing mangan mengko disit. Ya. Masalah makan nanti dulu. Ada? Cukup? Bu Ipung dulu, silakan. Misalnya kita lupa sebelum masuk kamar mandi, terus setelah di dalam baru berdoa, boleh? Oh, itu. Kemarin sudah saya tanya, jawab belum sih? Sudah. Jadi kalau masuk, lupa, ibu belum buka baju misalnya. Masih bisa keluar lagi, ya di luar baca doanya. Tapi kalau sudah masuk kamar mandi, sudah lepas-lepas baju, sudah tinggal biur. Apa nek ora wis biur, nembe sesiwur, secantuk. Astagfirullah, enggak kelalen ora maca. Maka doanya di dalam hati. Paham nggih? Ya. Tadi yang Bu Ambar nih silakan. Oh, bacanya ketika sudah masuk. Mau mandi. Mau mandi di kamar mandi. Baca doa bismillahnya kapan gitu? Lepas baju. Enggak, doanya bismillah itu sebelum masuk kamar mandi. Kan itu sudah include di dalam kamar mandi itu mau lakukan apa? Mau buka baju, mau buka apa aja terserah. Ya. Intinya kalau kita sebelum masuk kamar mandi, masuk WC, baca doa sebelum masuk plus didahului bismillah dulu, itu apapun yang kita lakukan di dalam, apalagi terkait membuka aurat, jin enggak bisa lihat. Gitu. Tapi kalau kita buka baju di luar kamar mandi, misalnya di kamar, gitu ya, di kamar sendiri, bismillah saja. Sebelum buka, bismillah. Gitu. Jadi lepas dari luar, masuk. Astagfirullah. Apanya? Masa ngelepas bajunya di luar baru masuk kamar mandi? Apa ada yang begitu? Karena sedang sendirian ini. Astagfirullahaladzim. Ana baik pikirannya. ya jangan yang begitu Pak Wak. Kalau mau ngelepas ya di dalam kamar mandi. Kalau sendirian. Orang mau ngikih gitu. Ya intinya ketika buka baju ya bismillah. Ya. Kalau saya masuk ke mandi, kemudian pas masuk ke saya lupa beristighfar di dalam kamar mandi. Karena panjenengan lupa baca doa akhirnya istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Saladan lah ibaratnya ya. Itu gimana gitu? Sengaja enggak? Ya sudah. Kan saya tanya itu kuncinya. Sengaja enggak? Ya sudah. Sudah selesai kan? Itu jawabannya. Makanya saladan kan gitu. Tapi itu penyakit bukan sih? Itu penyakit bukan Pak? Hah? Hah? Saladan itu penyakit bukan sih? Intinya kebiasaan kalau lupa sesuatu istighfar gitu ya. Ya, wallahu alam lah. Intinya kalau itu bukan bentuk kesengajaan gitu. Apalagi sampai bentuk meremehkan. Lah, apa-apa istighfar kan berbaik. Misal sampai punya pemahaman begitu ya itu pemahaman yang tidak baik. Tapi kalau memang berangkat dari ketidaksengajaan karena kebiasaan baik itu, ya mudah-mudahan itu terkait hal yang tidak ya tidak dimasukkan ke dalam perkara itu. Ya, perkara-perkara yang mudah-mudahan itu mendapatkan pemakluman lah. Ya, karena memang tidak ada unsur kesengajaan, karena memang apalagi tidak ada unsur meremehkan kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup? Ada lagi? Tidak ada? Ya baik. Kalau tidak ada lagi, insya Allah kita cukupkan sampai di sini terkait dengan
poin yang kedua. Besok kita akan bahas tentang pembahasan tidak berlama-lama di kamar. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami ucapkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.